Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Ibrahim sampai pada ayat yang ke-41 yang diantaranya mengandung atau menceritakan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa itu terurai mulai dari ayat yang ke-35 sampai pada ayat yang ke-41. Dan doa ini mencerminkan kedekatan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang dekat, ada orang yang taat, dan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada pula kelompok manusia yang sebaliknya, yaitu mereka yang kafir, tidak beriman kepada Allah, mereka yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, ayat-ayat yang berikutnya membicarakan tentang kelompok manusia yang sebaliknya itu. Insyaallah kita mulai dari ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah itu lalai, lemah, tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama, yang terjadi sesungguhnya adalah yu'akhiruhum, Allah menangguhkan hukuman atas mereka liyaumin,
pada hari tashasu fihil absar, hari yang pada waktu itu mata-mata manusia akan terbelalak. Dalam kehidupan di dunia ini boleh jadi kadang-kadang kita melihat dan bahkan merasa heran, bertanya-tanya, mengapa ada orang yang zalim, yang sewenang-wenang, bahkan ada orang yang kafir, tapi kehidupannya di dunia sepertinya baik-baik saja. Kehidupannya tenang, tentram, kelihatannya tidak terlalu banyak masalahnya. Sehingga mungkin kemudian timbul di dalam hati, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhatikan itu semua? Apakah mereka luput dari pengawasannya Allah? Maka ayat ini menegaskan sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ilmu dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang dilakukan oleh hambanya yang di luar dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh manusia itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, mengapa kemudian mereka belum mendapatkan hukumannya? Ayat ini mengatakan ditangguhkan sampai pada hari di mana pada waktu itu mata-mata manusia akan terbelalak. Maksudnya apa? Mata-mata mereka terbelalak. Dilanjutkan pada ayat yang berikutnya. Muhtiina, pada saat itu mereka datang dengan tergesa-gesa. Mughnihi ru'usihim, dengan mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, sedang mata mereka itu tidak pernah sekalipun berkedip. Wa afidatuhum hawa'un, tapi hati-hati mereka dalam keadaan kosong. Ini ketika terjadi nanti hari kiamat, orang-orang yang kafir akan seperti itu keadaannya. Datang tergesa-gesa, kepalanya terangkat, matanya tidak pernah berkedip sama sekali, terbelalak karena kaget dengan hal tersebut. Tapi hati mereka kosong dari pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebetulnya ada sebagian orang-orang yang zalim itu tidak harus sampai menunggu datangnya hari kiamat itu. Di dalam agama, dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan hukuman kepada orang yang durhaka, sehingga orang yang durhaka tersebut semakin tenggelam, semakin dalam dalam kedurhakaannya, sehingga pada akhirnya ketika hukuman itu datang, maka hukuman itu akan sangat mengagetkan mereka. Jadi jangan kita merasa senang kalau misalnya saya kenapa malas agak malas beribadah, tapi hidup saya kok sepertinya malah lebih baik. Hati-hati, bisa jadi itu adalah istirahat. Sengaja ditangguhkan hukuman tersebut. Masih jauh lebih baik kalau ada orang yang durhaka langsung ditegur oleh Allah. Kalau langsung ditegur, itu artinya diharapkan kita segera sadar, segera berubah. Tapi kalau melakukan pelanggaran tidak ditegur-tegur, boleh jadi itu istirahat. Tambah dalam, tambah banyak, tambah besar pelanggaran yang dilakukan, begitu dihukum, hukumannya akan sangat besar. Sama kalau misalnya ada murid yang melanggar langsung ditegur, maka insya Allah diharapkan itu dia bisa berubah. Jadi kalau ada yang melanggar tidak ditegur, tegur dibiarkan saja dia melanggar. Begitu tiba misalnya penaikan kelas, langsung tidak naik kelas, langsung terkena hukuman. Itu disebut dengan istidraj. Apalagi kalau ditangguhkan sampai hari kemudian nanti, di mana pada hari itu ya tidak ada lagi kesempatan untuk
memperbaiki diri. Kalau di dunia Pak kita ditegur, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah di hari kemudian dikenakan hukuman, ya tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah SAW, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Berikanlah peringatan ya Muhammad sallallahu alaihi kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Wa yaqul ladzina zalamu, pada saat itu orang-orang yang zalim kemudian akan berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Tuhan kami, beri kami kesempatan untuk kembali ke dunia meskipun sebentar saja. Beri kami kesempatan ya, kembalikan kami ke dunia sebentar saja supaya kami bisa memperbaiki diri. Nujib dakwatan, kalau kami dikembalikan ke dunia ya Allah, kami akan berubah. Dulu kami tidak mematuhi perintahmu, lalu kami dikembalikan ke dunia, kami akan patuh ya Allah, kami akan laksanakan perintahmu. Wa nattabi'ir rusul, dulu kami tidak mengikuti rasul-rasulmu, tapi kalau kami dikembalikan ke dunia, ya kami akan mengikuti rasul-rasulmu ya Allah. Itu permintaannya orang-orang kafir. Jadi Nabi diperintahkan ingatkan itu, akan ada nanti seperti ini. Kita diingatkan supaya tidak masuk dalam kelompok yang demikian sifatnya. Jadi jangan sampai kalian seperti orang-orang yang datang kelak, yang setelah kematian baru dia mau berubah. Tapi tidak mungkin orang yang sudah meninggal kemudian dikembalikan hidup di dunia untuk mengubah perilakunya itu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Kenapa baru sekarang kalian berkata seperti itu? Bukankah dahulu waktu kalian di dunia kalian akan telah bersumpah bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa. Hidup di dunia begitu percaya diri, punya kekuasaan, seakan-akan kekuasaanmu tidak akan pernah hilang. Punya harta, seakan-akan harta yang kamu miliki tidak akan ada habisnya. Punya pengikut yang banyak, seakan-akan pengikutmu itu akan setia terus selama-lamanya. Kamu bersumpah yang kamu miliki tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah binasa. Sekarang bagaimana? Setelah kamu kehilangan kekuasaan, kehilangan harta, kehilangan pengikut, setelah mati, baru kemudian kamu berkata, kembalikan kami, ya Allah, hidup di dunia kami akan berubah taat kepada mengikuti Rasul. Lanjutkan lagi. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kalian tinggal di tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Kami dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat, menghukum maksudnya di sini orang-orang yang zalim itu, dan kami berikan kepada kalian beberapa perumpamaan. Mestinya kalian belajar dari orang-orang yang sudah pernah hidup di dunia kemudian melakukan pelanggaran, apa yang mereka alami pasti itu. Itulah sunnah-sunnah dari orang-orang yang terdahulu, dan itu akan terus-menerus terjadi. Kalau ada orang kafir, ada orang yang zalim, bagaimanapun besarnya kuasa yang dia miliki, tapi pada akhirnya dia akan binasa. Kita mengingat dalam sejarah besarnya Fir'aun, raja di raja pada masanya, sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Dia kehilangan semuanya, dihinakan oleh Allah SWT. Sejarah juga menceritakan kepada kita Qarun,
orang yang sangat kaya pada masanya, tapi kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kehinaan. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun bersama dengan istananya dan seluruh harta bendanya. Jadi tidak ada orang yang ingkar, yang zalim itu akan abadi di dalam kezalimannya. Pasti semua itu akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala wa darabna lakum amsal. Kami telah memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada kalian. Wa kadu makaru makrahu wa indallahi makruh. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya. Padahal Allah tahu dan akan membalas tipu daya mereka. Di ayat yang lain bahasanya redaksinya lebih sederhana. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat tipu daya, Allah juga melakukan tipu daya. Mereka menipu Allah, bahwa khadiu, Allah juga menipu mereka. Ini ayat harus dipahami dengan balaghah, keindahan berbahasa. Karena kalau tidak nanti mensifatkan hal-hal yang buruk kepada Allah SWT. Dan sampai kita membaca ayat-ayat yang redaksinya seperti itu, berarti Allah itu melakukan perbuatan buruk. Karena tipu daya itu sesuatu yang buruk. Nah, sebetulnya satu perbuatan itu bisa beda nilainya tergantung dengan siapa yang melakukannya. Satu perbuatan sama persis itu perbuatan, bisa bernilai baik, bisa bernilai buruk, tergantung siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Contoh, kalau misalnya ada pencuri, dia pasang CCTV, pencuri pasang CCTV di satu rumah, pasang itu CCTV supaya dia tahu pergerakan dari pemilik rumah itu. Dia tahu kapan pemilik rumah ada di rumahnya, kapan pemilik rumah itu meninggalkan rumahnya, sehingga dia mudah beraksi. Jadi memasang CCTV itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Tapi kalau misalnya polisi pasang CCTV juga untuk mengawasi pencuri yang mau masuk ke dalam rumah tersebut, awasi, sehingga dia tahu kapan ini pencuri datang, berapa orang yang datang, rencananya seperti apa. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk juga? Perbuatan baik. Padahal perbuatannya sama memasang CCTV, mungkin di rumah yang sama. Tapi dia buruk ketika dilakukan oleh pencuri, dia baik ketika dilakukan oleh polisi. Mereka melakukan tipu daya, Allah melakukan tipu daya, maksudnya membalas tipu daya mereka. Contoh, misalnya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian beliau bersembunyi di dalam satu gua. Orang-orang kafir yang mengejar Nabi SAW sudah sampai di mulut gua tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan tipu daya. Tipu daya seperti apa? Tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang di mulut gua itu. Tiba-tiba ada burung yang pergi membuat sarang dan bertelur di dekat mulut gua itu tipu daya. Tapi karena itu dilakukan oleh Allah SWT, maka itu bukan perbuatan yang buruk, itu perbuatan baik. Jadi sebetulnya satu perbuatan meskipun sama bentuknya, kalau beda yang melakukannya, maka nilainya bisa berbeda jauh. Jadi jangan sandarkan sifat-sifat yang buruk itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah adalah sifat-sifat yang baik. Ini juga kalau dalam balaghah disebut dengan musyakalah. Musyakalah itu artinya apa? Menyebut perbuatan yang akibat dari perbuatan yang sama dengan bentuk perbuatan, padahal sebetulnya dimaksud balasannya. Mereka berbuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya mereka. Kira-kira maknanya seperti itu. Wa in kana makruhum
litazula minhul jibal. Sungguh tipu daya mereka tidak akan mampu untuk melenyapkan gunung-gunung. Maksudnya gunung-gunung itu ya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang kokoh seperti kokohnya gunung yang mampu menstabilkan bumi yang tadinya bergoncang dengan sangat hebat. Tidak akan mampu bagaimanapun rekayasa dari orang-orang yang kafir, tipu daya mereka lakukan tidak akan bisa menghilangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu kokoh itu. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu. Maka jangan sekali-kali kamu menyangka Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Innallaha azizun zuntika. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, zuntika, dan mempunyai pembalasan. Membaca ayat-ayat seperti ini akan menimbulkan itu di hati perasaan takut kepada Allah SWT. Kalau ayat-ayat sebelumnya doa-doanya Nabi Ibrahim, cerita orang beriman itu mendatangkan di hati raja pengharapan kepada Allah SWT. Dan seorang sufi namanya Abu Az-Zubzabani berkata, Innal khawfa wa raja kajanahai at-ta'ir. Rasa takut dan pengharapan itu seperti dua sayap burung. Seperti dua sayap burung. Idas tawaya, kalau dua sayap itu seimbang, istawat ta'ir wa tamma tairan. Burung itu akan seimbang dan sempurna terbangnya. Wa idza naqasa ahaduhuma, tapi kalau ada salah satu sayapnya yang kurang, naqasa fi, maka burung itu akan mengalami kekurangan. Kalau ada satu sayapnya yang bermasalah. Wa idza zahaba, dan kalau dua-dua sayapnya sudah bermasalah, Soarat ta'ir fi haddillah, burung itu akan mengalami kematian. Manusia begitu. Kalau di hati ini seimbang, perasaan takut dan pengharapan sama Allah, kehidupan kita akan seimbang. Tapi kalau ada salah satu yang bermasalah begitu. Cuma rasa takut saya di hati, tidak ada pengharapan, tertekan kita menjalani kehidupan. Membaca ayat-ayat seperti ini, Allah itu maha perkasa, punya pembalasan, kita tertekan. Tapi sebaliknya kalau ada yang hanya membaca, mendalami saja ayat-ayat Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, maka kita akan menjalani hidup ini dengan meremehkan syariat-syariatnya Allah. Tak usah terlalu rajin ibadah, Allah itu kan maha pengampun, pengasih, maha penyayang. Bagaimana kalau dua-dua sudah tidak ada di hati? Rasa takut sama Allah tidak ada, pengharapan sama Allah juga tidak ada. Akhirnya apa? Seperti burung yang mengalami kematian, hati kita juga akan mengalami kematian. Jadi keseimbangan antara pengharapan yang ditunjukkan pada rangkaian ayat sebelumnya dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah yang ditunjukkan pada rangkaian ayat-ayat inilah yang akan menghidupkan hati seorang hamba. Dan ketika hati itu hidup, maka insya Allah dia akan selalu ta'alluq, tergantung kepada Allah SWT, dan bisa usul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar yang terbaik.